Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luzatul Aini, NPM 23200026. Di sini saya beritahukan bahwa video ini diambil dari suatu lembaga yang bernama PAUD Bentaralia, Desa Kalangkemang, Kecamatan Hidang, Alas Maras, Kabupaten Saluma. Di sini saya akan menjelaskan satu permainan yang bernama puzzle yang dapat merangsang beberapa kecerdasan kepada anak berdasarkan teori Howard Gardner. Puzzle tak hanya menyenangkan, tapi banyak sekali manfaat bagi anak. Salah satunya menstimulasi otak agar berkembang dengan optimal. Sesuai dengan namanya, puzzle tak lain adalah permainan menyusun potongan gambar dan terbuat dari karton atau kayu tebal asimetris guna memudahkan menyusun gambar menjadi utuh. Permainan puzzle tak hanya menjadi favorit bagi anak-anak, bahkan sebagian orang dewasa pun sering ikut memainkannya. Berikut adalah beberapa manfaat permainan puzzle bagi anak yang dapat merangsang kecerdasannya. Yang pertama, mengasah kemampuan kognitif. Sering kali kita jumpai mainan puzzle anak tersedia dalam berbagai tema seperti sayuran, buah-buahan, angka, dan hewan, alat transportasi, profesi, hingga bentuk benda-benda di sekitar kita. Secara tak langsung, hal ini bisa meningkatkan kesadaran spasial visual anak dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tema dan topik tersebut. Permainan ini juga bisa dijadikan media anak untuk memahami tema tertentu, misalnya huruf alfabet dan angka. Tak cuma itu, main puzzle juga bisa membantu anak dalam mengikuti petunjuk langkah demi langkah agar mencapai bentuk yang sempurna. Oleh karenanya, menyusun puzzle merupakan salah satu media bermain untuk anak yang berfungsi untuk merangsang perkembangan kognitifnya. Yang kedua, melatih koordinasi mata dan tangan. Saat anak memasang, melepas atau membalikkan puzzle untuk menemukan posisi yang tepat, secara tak langsung ini melatih koordinasi mata dan tangan anak. Kemampuannya untuk mengkoordinasikan yang dilihat dengan yang digambarkan otak serta yang dilakukan tangan membutuhkan banyak sekali latihan. Dengan main puzzle, keterampilan ini akan terlatih sedikit demi sedikit. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan motorik halus. Melatih motorik halus sangat penting buat anak. Kita sebagai guru bisa melatihnya melalui media puzzle ini. Saat anak menyusun puzzle, dia harus mengambil, memegang, bahkan menggenggam potongan-potongan puzzle tersebut sebelum dipindahkan dan memasangnya teliti di tempat yang tepat. Yang keempat, melatih keterampilan emosional. Anak bisa belajar mengenal kesabaran dan kegigihan ketika menyusun potongan puzzle. Anak akan bisa mengatasi tantangan dalam permainan puzzle dan ia akan merasa bangga dengan diri sendiri ketika mencapai bentuk yang tepat. Di sini, anak akan belajar mengontrol emosionalnya. Selanjutnya, kita sebagai guru memberikan dorongan untuk rasa percaya dirinya dan harga diri menjadi untuk pertemanannya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Puzzle memang menuntut anak untuk bisa berpikir kritis agar dapat menyelesaikannya. Bahkan, dalam menyelesaikan puzzle yang paling sederhana, anak harus menggunakan imajinasi dan mengembangkan strategi tentang cara mencapai tujuan. Dengan demikian, manfaat bermain puzzle dapat membantu anak untuk mengembangkan dan mengasah keterampilan, memecahkan masalah, berpikir strategis, dan kemampuan berpikir berdasarkan logika. Yang keenam, mendorong kerja dalam tim. Dalam kemampuan bersosialisasi, percaya atau tidak, mainan puzzle dianggap sebagai cara yang bagus untuk mendorong kerja tim dan keterampilan sosial untuk si anak. Guru dapat mendorong kerja tim secara verbal atau memberikan instruksi permainan untuk dikerjakan bersama. Mungkin dengan memberikan contoh, misalnya ajak anak untuk mengatur berbagai peran dan tanggung jawab untuk setiap pesertanya. Yang ketujuh, menambah rasa ingin tahu. Warna-warna yang cerah dan bentuk yang unik akan sangat menarik bagi anak. Secara tak langsung, hal ini juga dapat memicu rasa ingin tahu anak. Menambah rasa ingin tahu ini adalah salah satu hal terbaik yang dapat guru lakukan untuk membantu anak belajar meraih kesuksesan kelak di masa depannya. Nah, dari permainan puzzle tersebut, menurut teori Howard Gardner, dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika pada anak karena membuat anak untuk berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah. Juga dapat merangsang kecerdasan spasial karena anak akan didorong untuk memahami dan memanipulasi ruang, bentuk, dan warna. Serta dapat merangsang kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal yang mendorong anak untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, serta mampu untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan nilai-nilai. Permainan-permainan ini tidak hanya merangsang kecerdasan anak, tetapi juga membantu anak-anak belajar, bersosialisasi, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan kemampuan motorik mereka. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak salah dan kurang, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.